Waduh, nggak punya uang untuk beli nih. Besok-besok aja ya. Apakah sebagai orang sales sudah sering dengan penolakan ini? Atau bahkan sudah berlangganan dengan penolakan ini? Atau udah nek dan trauma dengan penolakan ini? Jadi solusinya gimana? Simak ya. Oke, dia bilang tidak punya uang. Oke, jadi kita harus analisa nih. Satu, apakah benar-benar tidak punya uang? Atau kedua, sebenarnya dia punya uang, tetapi dia rasa nggak worth it untuk beli produk Anda. Oke, atau ketiga, dia ada uang, tapi dia mau lihat-lihat pilihan lain dulu. Atau sebenarnya dia punya uang, cuma dia nggak mau beli dari Anda. Cuma nggak punya uang itu sebagai alasan. Yang mana nih sesungguhnya? Selama Anda tidak tahu, tidak punya uang dari sisi mana, nggak bisa Anda atasi masalahnya, betul? Jadi kalau ternyata nyata-nyata nggak punya uang. Kalau alasan pertama nggak punya uang, ada dua skenario lagi nih. Nggak punya uang karena untuk saat ini budget sudah habis. Untuk kuartal depan, begitu sudah ada budget lagi, boleh beli dari Anda. Oke, jadi nggak punya uang untuk sementara. Atau mau kapanpun nggak punya uang, berarti Anda sudah salah bidik orang. Dia nggak punya daya beli. Bayangkan daya belinya rumah 1,5 miliar, Anda tawarin dia 3 miliar, kan nggak punya uang tahun depan juga belum punya sih, betul? Salah target market. Tapi kalau kita rasa dia punya uang, cuma dia masih tanda tanya, apakah produk Anda pantas nggak dengan harga segini? Berarti dia belum sadar value dan benefit dari harga Anda. Itu penjelasannya beda, betul? Atau dia bilang tidak punya uang karena dia mau cek harga yang lain. Nah, kalau Anda tahu itu alasannya, kasih dia waktu cek harga yang lain, mungkin 1 hari, 2 hari kemudian Anda follow up lagi, supaya bisa membanding-bandingkan. Oke, atau keempat, dia bilang tidak ada uang karena sesungguhnya dari awal dia tidak niat beli dari Anda karena sesungguhnya dari awal dia kurang suka sama Anda. Nah, itu pendekatannya lain lagi, betul? Maka dari itu kalau customer bilang tidak punya uang, jangan jawab. Jangan membantah, jangan kasih penjelasan. Tanya 2-3 pertanyaan berikutnya supaya Anda bisa tahu tidak punya uang dari sisi mana. Barulah kita tahu bagaimana cara mengatasi keberatan yang namanya aduh tidak punya uang.